Zoe sungguh luar biasa. Zoe mengubahkan hidup kita yang lama. Ada kesaksian yang lain bercerita mengenai seorang anak perempuan yang memiliki penyakit mental. Penyakit mentalnya ini membuat dia, walaupun umurnya sudah beranjak remaja, yakni 14 tahun, namun dia masih bersikap seperti anak kecil umur 3-4 tahun. Dia tidak berpakaian dengan rapi, kalaupun ibunya sudah berusaha menaruh pakaiannya rapi, dia sendiri membuat dia menjadi acak-acakan. Rambutnya selalu kusut, seakan-akan tikus bersarang di situ. Dia suka kotor, susah dimandikan, dia selalu bau, dan sikapnya tidak pernah menunjukkan kesopanan sebagaimana seharusnya gadis kecil bersikap. Khususnya di dalam ibadah di gereja, dan jemaat yang mengenal dia sudah menjadi terbiasa dengan tingkah lakunya yang aneh karena penyakit mental yang dideritanya. Dalam ibadah nanti dia bisa tiba-tiba bersuara keras. Bahkan saat pendeta berkhotbah dia akan telentang tidur di lantai. Di saat yang lain dia akan merangkak di antara kursi-kursi. Jadi hidupnya kasihan, diikat oleh karena penyakit mentalnya. Namun suatu hari, puji Tuhan, hamba Tuhan ini datang ke gerejanya. Dan Roh Kudus bekerja dengan sangat kuat. Lalu tidak ada yang menyuruh ketika tiba jam altar call siapa mau menerima keselamatan jiwa. Anak gadis kecil yang remaja 14 tahun yang punya penyakit mental ini maju ke depan. Dan dia ikut doa itu. Dan dia terima Yesus pada hari itu. Dan pada saat itu Zoe masuk ke dalam hidupnya. Sudah tahu apa yang terjadi pada minggu berikutnya ketika ibadah minggu tiba. Seluruh gereja itu heran. Karena anak gadis kecil itu berpakaian rapi, rambutnya rapi, tubuhnya harum, dan dia masuk dengan muka yang bersih, duduk di tempat duduk dengan tenang selama ibadah sampai berakhir. Perubahan dahsyat terjadi. Roh Kudus sendiri memperbaiki mentalnya. Kenapa tidak? Memang dialah pencipta kita. Tentu dia bisa memperbaiki kita. Dan cerita ini masih memiliki sambungan saudaraku. Dia kemudian belajar membaca. Dan pada waktunya dia menikah dengan seorang laki-laki yang baik. Dan selang beberapa tahun kemudian hamba Tuhan itu datang kembali. Mengunjungi gereja itu. Pendeta setempat berkata, tadi waktu kau ke tempat ini, bagaimana kau lihat lingkungan ini? Wah, sudah maju ya. Sudah banyak dibangun perumahan dan real estate. Pendeta ini tersenyum dan berkata, kau tahu siapa pengembangnya? Anak gadis yang didoakan itu. Jadi dia sudah menjadi businesswoman ya, yang berhasil oleh karena Zoe, kuasa Roh Kudus yang mengalir dalam dia. Dan saudara, ada banyak kesaksian yang lain. Dan saudara dapat baca misalnya di Berita Iman Planet Seed pada hari ini. Bagaimana pelayanan Bapak founder kita dan Ibu Munte ketika memulai pelayanan di awal-awalnya. Di desa-desa maupun di banyak kota-kota. Banyak orang diubahkan hidupnya. Anak-anak sekolah yang tadinya tinggal kelas diselamatkan menjadi pintar. Saya suka mendengar cerita Bapak Munte dulu. Kalau anak sekolah minggu yang dipimpinnya itu menghafal 50 ayat, 70 ayat biasa. Mereka tidak ada masalah berjam-jam sekolah minggu. Roh Kudus bekerja memberi kepintaran, kebijaksanaan. Karena memang dialah roh hikmat. Dialah roh kebijaksanaan. Jadi anak Tuhan gak ada yang bodoh saudaraku. Kuasa firman, kuasa Roh Kudus memberi hikmat kepada mereka. Anak-anak sekolah minggu tadi, sekarang ini sudah banyak yang menjadi sarjana dan sudah banyak menjadi hamba-hamba Tuhan. Juga ada kesaksian mengenai 2 kampung yang selalu berkelahi satu sama lain, tapi setelah Bapak founder kita menginjili kedua kampung tersebut, memperdamaikan mereka, maka semua mereka mengalami perubahan. Mereka tidak lagi berkelahi. Kalau tadinya para kaum laki-laki pemuda setempat kemana-mana selalu membawa senjata tajam. Karena siap sedia berkelahi, siap sedia mempertahankan diri. Tapi pada waktu Bapak Munte melayani mereka, mereka bawa ke depan, mereka serahkan semua senjata tajam itu. Dan mereka pulang dan mereka menjadi pemberita-pemberita Injil. Itulah kuasa Zoe. Amin saudara. Juga ada kesaksian mengenai orang yang dirasuk oleh setan. Begitu dahsyatnya
Seperti yang tertulis di Alkitab ketika Bapak Munte dulu melayani. Orang ini dipasung, dirantai. Sudah berapa lama tidak mandi, tidak tahulah kita. Tetapi didoakan dan kuasa Roh Kudus menjamah dia bebas. Pasungnya dibuka, rantainya dibuka. Dia hidup sebagai orang yang normal. Tidak ada situasi yang terlalu berat. Beri dulu tepuk tangan bagi Yesus, kemuliaan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada situasi kehidupan yang terlalu berat yang tidak dapat diatasi oleh Zoe, oleh kehidupan Tuhan sendiri. Hari ini, bukalah hati kita, percayalah firman Tuhan. Terimalah Roh Kudus, terimalah Zoe, terimalah kehidupan Tuhan pada hari ini. Kalau saudara belum menerima kepenuhan Roh Kudus, rindukanlah, itu milik saudara. Nanti hamba-hamba Tuhan bisa meletakkan tangan pada saudara, saudara bisa terima. Bahkan tanpa peletakan tangan, saudara mohon saja pada Tuhan dalam doa. Roh Kudus bisa memenuhkan saudara. Kalau orang lain ditolong, kita juga ditolong. Tuhan kita tidak memandang rupa. Kalau dari kesaksian tadi kita mendengar mereka beroleh kehidupan yang baru, yang jauh lebih baik. Kita juga dapat memiliki kehidupan yang baru, yang jauh lebih baik. Dari yang kita usahakan sendiri. Kekuatan manusia tidak ada gunanya. Kekuatan Roh Kudus menghidupkan. Dihidupkan oleh Zoe. Selalu ada kemenangan dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudaraku, apakah saudara diberkati oleh firman Tuhan ini? Saudara yang diberkati katakan saya. Kita semua dapat mengalami Zoe setiap hari. Amin. Menerima kehidupan baru yang lebih baik dari sebelumnya. Semangat dan visi kita dihidupkan oleh Roh Kudus. Tidak ada lagi hidup yang hambar. Tidak ada lagi hidup yang tertekan. Tidak ada lagi hidup dalam kekhawatiran. Amin. Namun tentunya itu semua dimulai apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu semua dimulai dari kelahiran baru. Karena itu bukalah hati saudara. Mari kita undang Yesus masuk ke dalam hati kita masing-masing. Saya mau mengajak kita semua membuka hati kita sehingga Zoe dapat menjadi milik kita. Roh Kudus tinggal dalam kita. Mari kita semua bangkit berdiri.